Nama saya Cindy Egita Bruginting. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian RR dan juga langkah-langkah bagaimana untuk membuat pernyataan RR. Penjadwalan RR atau round robin adalah salah satu penjadwalan primitif, di mana saat proses diberi jatah waktu, proses dapat diambil alih oleh proses lain sehingga proses di sela sebelum selesai dan harus menunggu jatah waktu pemroses tiba kembali pada penjadwalan RR ini. Eksekusi dijalankan secara giliran berdasarkan antrian atau non-primitif. Prosesor mengerjakan sesaat setiap proses secara berturut-turut. Proses yang telah dieksekusi tapi belum selesai akan kembali ke antrian terakhir. Berikut, sebuah CPU dengan kuantum 4 mendapat beberapa proses dengan waktu kedatangan yang bersamaan seperti berikut. Di dalam kotak tersebut ada itu proses dan burst time. P1 burst time-nya 4, proses 2 burst time-nya 9, P3 burst time-nya 6, proses 4 burst time-nya 5, proses 5 burst time-nya 3, kuantum 4. Langkah pertama yaitu membuat Gantt chart. Masukkan proses yang berurutan, kemudian kurangi burst time dengan nilai kuantum. Berikut yaitu cara penjumlahan atau pengurangan proses 1 dan burst time. Berikut saya akan bacakan. Proses 1 banding burst time dikurang kuantum, yaitu 4 kurang 4 sama dengan 0, waktu sama dengan 4. Proses 2 burst time kurang kuantum, 9 kurang 4 sama dengan 5, sisa 5, waktunya 4. P3 banding burst time kurang kuantum, 6 dikurang 4 sama dengan 2, sisa 6, waktu 4. P4 banding burst time kurang kuantum, 5 kurang 4 sama dengan 1, sisa 1, waktu antrian 4. P5 banding burst time dikurang kuantum, 3 dikurang 4 sama dengan min 1. Seperti berikut yaitu waktu antrian sama dengan 3, proses yang memiliki sisa kemudian dimasukkan kembali ke dalam antrian sesuai dengan urutan prosesnya. Proses 2, sisa burst time-nya kurang kuantum, 5 dikurang 4 sama dengan 1, sisa 1, waktu antrian sama dengan 4. Proses 3, sisa burst time dibanding sisa burst time dikurang kuantum, 2 kurang 4 sama dengan min 2, waktu antrian sama dengan 2. Proses 4 banding sisa burst time kurang kuantum, 1 dikurang 4 sama dengan min 3, waktu antrian 1. Proses 2 banding sisa burst time kurang kuantum, 1 dikurang 4 sama dengan min 3, waktu antrian sama dengan 1, dan hasilnya ada di kotak yang di bawah. Berikut yaitu langkah kedua untuk menghitung AWT atau Average Waiting Time, proses dan waiting time. P1 0, karena P1 adalah proses yang pertama, maka waiting time-nya 0. P2 4 ditambah buka kurung 19 dikurang 8 ditambah buka kurung 26 dikurang 23 sama dengan 18. Proses 3 8 ditambah buka kurung 23 dikurang 12 sama dengan 19. P4 12 ditambah 25 dikurang 16 sama dengan 21, dan proses 5-nya itu 16. AWT atau Average Waiting Time yang terjadi adalah 0 ditambah 18 tambah 19 tambah 21 tambah 16 dibagi 5 sama dengan 74 per 5 sama dengan 14,8. Berikut yaitu langkah ketiga untuk menghitung ATAT atau Average Turnaround Time, yaitu ada proses, saat tiba, lama proses, saat mulai, saat selesai, dan yang waiting time, dan yang terakhir turnaround time. Proses 1 saat tibanya 0, lama prosesnya 4, saat mulainya 0, lama prosesnya 4, saat mulai 0, saat selesai 4, waiting time-nya 0, dan turnaround time yaitu 4. Begitu selanjutnya P2 0, lama prosesnya 9, saat mulainya 4, saat selesai 27, waiting time-nya 18, turnaround time 27. Begitu juga P3 atau proses 3, saat tibanya 0, lama prosesnya 6, saat mulainya 8, saat selesainya 25, waiting time-nya 19, turnaround time-nya yaitu 25. Dan proses 4, saat tibanya juga 0, lama proses 5, saat mulai 12, saat selesai 26, waiting time-nya 21, turnaround time-nya 26. Begitu juga dengan P5, saat tibanya 0, lama prosesnya 3, saat mulainya 16, saat selesainya 19, waiting time-nya 16, dan turnaround time-nya yaitu 19. Jadi jumlah untuk turnaround-nya itu hasilnya 101, rata-ratanya itu diambil dari lama prosesnya yaitu 20,2. Dari proses tersebut dapat diketahui nilai ATAT dari CPU tersebut adalah 20,2.